Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode case-based reasoning. Di aplikasi ini ada beberapa menu, yaitu menu home, proses diagnosa, informasi, daftar penyakit, dan login. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pada bagian menu home, yang dimana pada bagian ini dijelaskan secara garis besar apa itu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Ada beberapa penyakit jantung, antara lain penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, gagal jantung, dan aritmia. Menjaga kesehatan jantung itu mudah, salah satunya adalah dengan pola makan yang sehat dan rajin mengonsumsi sayur hijau, kacang-kacangan, ikan mengandung omega 3, serta membatasi konsumsi junk food, gula, lemak, dan garam berlebihan. Pencegahan penyakit jantung koroner terdapat beberapa langkah pencegahan yang sederhana untuk menghindari penyakit jantung, yaitu berhenti merokok, menerapkan pola hidup sehat, mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan yang sehat, mengurangi konsumsi minuman keras. Selanjutnya saya akan masuk ke menu proses diagnosa penyakit yang digunakan oleh pasien untuk mengisi data diri melakukan diagnosa penyakit. Sebelum itu, kita masuk ke diagnosa penyakit yang untuk membawa kita ke menu proses diagnosa. Sesudah itu kita mengisi data diri Abdul Syakur, jenis kelamin, umur, alamat, email, dan selanjutnya kita klik daftar. Sesudah itu kita dibawa ke pilih gejala. Gejala-gejala yang kita rasakan atau yang kita alami. Sesudah itu kita proses diagnosa. Di sini kita sudah melihat hasil diagnosa penyakit yang proses oleh admin. Inilah hasilnya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya, Muhammad Fauzan, untuk melanjutkan presentasi. Dipersilakan. Informasi terhadap penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang Anda waspadai karena penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Tidak hanya orang dewasa yang bisa terkena penyakit jantung, tetapi anak yang masih dalam proses pertumbuhan pun bisa terkena penyakit jantung. Penyakit jantung koroner termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Federasi Jantung Dunia memperkirakan angka kematian akibat penyakit jantung koroner di Asia Tenggara mencapai 1,8 juta kasus pada tahun 2014. Dan berikut gambar dari nyeri dada pada gangguan jantung. Biasanya,
Jika seseorang menderita penyakit tertentu, akan ada gejala-gejala yang timbul, termasuk juga pada penyakit jantung. Sehingga dengan mengetahui gejala yang timbul, seseorang bisa didiagnosa mengalami penyakit tertentu. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejalanya dapat beraneka ragam, namun nyeri pada serangan jantung hampir sama dengan angina, hanya seringkali lebih parah. Penanganan medis dalam hitungan menit diperlukan karena serangan ini dapat merusak otot jantung secara permanen. Beberapa gejala serangan jantung adalah sakit dada yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, serta panik. Berikut ciri gejala orang terkena penyakit jantung. Kelelahan bila Anda sering capek meski Anda tidak beraktivitas berat. Segera tanyakan ke dokter pribadi. Ini dapat menjadi indikasi masalah pada jantung. Rasa capek ini tidak hanya dirasakan bila Anda beraktivitas, tetapi juga kerap dirasakan waktu bangun tidur, dan juga rasa mual. Gejala penyakit jantung dimulai dengan pembengkakan di bagian perut. Perihal ini mengakibatkan pasien kehilangan nafsu makan, serta mengalami mual berlebihan. Daftar penyakit. Berikut ialah daftar dari penyakit jantung. Salah satunya ialah gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak bisa memasok aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan berpotensi mematikan, dan berbagai penyakit lainnya. Selebihnya dilanjut oleh Cici Adelia. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman login admin. Untuk login admin itu kita sisa mengklik menu login. Kemudian ini merupakan tampilan login untuk admin. Untuk username dan passwordnya itu adalah admin. Di sini saya masukkan passwordnya admin, kemudian klik tombol login. Di sini merupakan tampilan utama yang akan dilihat oleh admin. Di sini juga terdapat beberapa menu. Dan langsung saja kita coba klik menu penyakit dan solusi. Untuk menu penyakit dan solusi juga terdapat beberapa form. Kemudian di sini juga terdapat beberapa data yang telah diinputkan oleh admin. Untuk menginput data lainnya itu kita sisa menuju ke halaman form. Untuk nama kode penyakitnya itu saya masukkan kode penyakit P007. Kemudian untuk nama penyakitnya itu saya berikan nama penyakit darah tinggi. Kemudian definisi ini maksudnya seperti kita memberikan gambaran besar mengenai nama penyakit darah tinggi itu seperti apa. Di sini saya definisikan sebagai penglihatan menjadi gelap. Di sini kita ganti nama penyakitnya. Untuk darah tinggi kita ganti menjadi darah rendah. Karena darah rendah itu ciri khasnya pasti ketika kita bangun penglihatan kita itu menjadi gelap. Di sini saya ganti menjadi darah rendah. Dan untuk definisinya di sini saya tambahkan penglihatan menjadi gelap saat bangun. Kemudian untuk solusi dari penyakit ini itu saya berikan solusi semisal solusinya itu perbanyak air putih.
Kemudian setelah semua terinput, kita klik button simpan. Button simpan, kemudian di sini akan muncul penyimpanan berhasil. Kemudian klik OK. Nah, data yang telah kita input tadi bisa dilihat pada bagian di bawah ini. Ini merupakan data yang telah kita input tadi. Kemudian data ini kita juga bisa mengedit dan menghapus. Di sini kita coba hapus. Klik tombol hapus. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada bacanya data berhasil dihapus. Kemudian kita menuju ke menu gejala. Untuk menu gejala juga terdapat dua form, yaitu ada kode gejala dan gejala. Kemudian di sini juga ada beberapa data yang telah dimasukkan oleh admin. Saya coba tambah. Untuk kode gejalanya itu adalah G019. Dan untuk gejalanya itu saya berikan gejala penglihatan kurang baik. Kemudian saya klik button simpan. Maka data yang telah saya masukkan tadi itu akan tertambah di bagian bawah tabel ini. Kemudian kita coba mengedit data. Nah, di sini saya klik ikon data, edit. Kemudian untuk gejalanya itu penglihatan kurang baik, saya ganti menjadi gejala gejala sakit kepala. Kemudian saya klik button update. Kemudian di sini data berhasil diubah. Untuk perubahan data bisa dilihat pada kode gejala G019. Di sini data yang telah diinput tadi telah diubah. Selanjutnya yaitu pada menu relasi dijelaskan mengenai gabungan dari beberapa menu seperti menu penyakit yang dimasukkan ke dalam form penyakit, kemudian menu gejala yang dimasukkan ke dalam form gejala, dan terdapat form tambahan pada relasi yaitu form bobot penyakit yang dimana terdapat 3 bobot, yaitu angka 1 merupakan gejala biasa, angka 3 merupakan gejala sedang, dan angka 5 merupakan gejala dominan. Maksud dari halaman ini itu masing-masing kode penyakit memiliki bobot tersendiri, dan menu laporan gejala, menu ini menampilkan hasil dari penyakit dan gejala yang sudah didaftarkan, seperti penyakit gagal jantung yang memiliki 3 gejala. Begitupun pada penyakit yang lain yang memiliki gejala yang berbeda-beda. Dan pada menu laporan user, menu ini akan menampilkan daftar pengguna yang telah menggunakan aplikasi diagnosa ini, dan admin dapat mengetahui siapa saja nama user yang telah menginput datanya. Bukan hanya itu, tapi admin juga dapat mengetahui penyakit apa yang diderita dan kapan si pengguna dapat melakukan tanggal diagnosa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.